Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dari engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Yohanes, kisah bacaan kita ini terjadi pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian. Dengan memperlihatkan diri kepada para muridnya pasca kebangkitan Yesus untuk meneguhkan iman mereka, untuk percaya kepadanya bahwa ia benar-benar anak Allah yang hidup. Jadi ketika Yesus sudah bangkit daripada kematian, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman percaya mereka, untuk meneguhkan kesetiaan mereka untuk mengikut Yesus, bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit daripada kematian. Maka Yesus sangat menginginkan ada komitmen daripada murid-muridnya untuk selalu percaya kepada Yesus dan memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di antara 12 murid Yesus, Petrus merupakan murid yang menonjolkan diri. Dia pernah berkata, walaupun murid yang lain meninggalkan Yesus, ia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Ya. Dan kita lihat juga bahwa Petrus sering mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada Yesus mati tertangkap pada saat itu. Dan kita lihat juga di saat Yesus berdua di Getsemane, ketika rombongan tentara Romawi menangkap dia, Petrus juga memotong telinga daripada salah satu pasukan daripada Romawi. Tapi kita lihat seiring waktu, ternyata apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan bahkan tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi ketika Yesus tertangkap, ternyata Petrus menyangkal Yesus ketiga kali. Maka saudara yang terkasih, ini adalah menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita mengasihi Yesus karena mungkin keadaan kita baik-baik saja? Apakah kita mengatakan percaya kepada Yesus ketika apa yang kita inginkan kita dapatkan dalam kehidupan kita? Tapi apakah ketika kita di dalam penderitaan, apakah kita masih yakin akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Maka saudara yang terkasih,
Melalui kebenaran firman Tuhan, Yesus mau melihat dan mengetahui bagaimana komitmen kita untuk mengikut Yesus dalam kehidupan ini. Sama seperti share lagu anak sekolah minggu mengatakan, mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar tak ku intar. Maka saudara yang terkasih, ketika mengikut Yesus adalah keputusan kita, kalau kita mengatakan kita cinta kepada Yesus, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepada Yesus, dan tetap melayani Yesus, dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Maka baik dalam susah, baik dalam senang, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang setia, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, setelah makan bersama, Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kalau dalam bahasa Yunani, agapasmi, atau lebih daripada semua itu, phleontonton. Ya, Yesus mau bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Yesus mau mengatakan, kenapa? Karena ketika Yesus tertangkap, dan sebelum Yesus bangkit daripada kematian, dan sebelum Yesus menyampaikan dirinya kepada murid-muridnya, Petrus kembali kepada rutinitasnya yang masa lalu, yaitu menjala ikan. Padahal Yesus sudah mengatakan, engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau penjala manusia. Tapi karena Yesus tertangkap, dan Yesus disalibkan, dan Yesus mati, maka dia merasa bahwa dia mengalami ketakutan, dan dia melakukan aktivitasnya kembali. Maka Yesus mau katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dia harus tetap memberitakan firman Tuhan. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi dia akan menjadi penjala manusia. Apapun yang terjadi, dia harus memiliki komitmen untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus, menjadi penjala manusia. Yesus menuntut murid-muridnya untuk mempunyai komitmen kepada Kristus dan kerajaan Allah. Kasih kepada Allah yang disertai dengan komitmen untuk mengutamakan Allah sebagai yang dikasihi lebih dari apapun, merupakan bagian dari perjanjian dengan Tuhan sejak perjanjian lama. Jadi memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan, itu adalah bagian hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita katakan tadi, bahwa ketika kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, maka yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, Yesus menuntut kasih agape, kasih yang tidak bersyarat dari Petrus dan dari murid-muridnya. Kasih agape adalah kasih Tuhan, kasih yang memberikan segalanya tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Yesus menuntut muridnya untuk mewujudkan ataupun mengutamakan dia dan kerajaan Allah di atas segala hal tanpa syarat, termasuk nyawa mereka. Jadi ini adalah merupakan satu penekanan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Petrus dan murid yang lain haruslah memiliki kasih Tuhan, kasih agape yang menuntut untuk selalu menyatakan kesetiaan dan mengutamakan kerajaan Allah di atas segala hal tanpa syarat, termasuk nyawa mereka sendiri. Maka sama seperti Yesus yang mati di kayu salib, begitu juga murid-muridnya diharapkan untuk selalu mau mengasihi Yesus tanpa syarat, dan bahkan mengorbankan nyawa mereka demi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengakui, atau Tuhan Yesus ingin supaya Petrus tidak hanya mengakui di mulut bahwa aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan Yesus perlu bukti, yaitu tindakan yang menunjukkan bahwa Petrus mengasihi Yesus. Maka Tuhan tidak hanya menginginkan hanya sebatas ungkapan bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi perlu ada bukti, harus ada aplikasi, harus ada tindakan nyata, bahwa ketika Petrus mengatakan bahwa dia adalah mencintai Yesus, maka dia harus menunjukkan pengorbanan untuk segala sesuatu demi mengutamakan kedekatan dan pelayanan untuk melayani Yesus dalam kehidupannya. Mengasihi adalah inti daripada iman Kristen, karena dikatakan hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sama manusia. Allah adalah kasih, barang siapa tidak mengasihi,
maka ia tidak mengenal Allah. Maka kasih itu tidak boleh lengkang dari kehidupan orang Kristen, karena kasih itu adalah identitas orang Kristen, karena kasih itu adalah Allah. Maka setiap orang yang mengenal Allah akan hidup di dalam kasih, di dalam kehidupannya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka ini adalah bagian daripada kehidupan kita, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Apapun yang terjadi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, dan sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, kita harus tetap mengasihi dengan mengampuni, sama seperti Allah yang mau mengampuni akan segala keberdosaan kita. Mengasihi Yesus itu berarti ya menjadikan Yesus prioritas hidup kita, menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita, dan Yesus adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan kita. Maka mengikut Yesus ataupun mengasihi Yesus berarti harus mengutamakan Yesus lebih dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, hidupnya adalah bagi Kristus. Maka ya Paulus juga mau menderita demi kebenaran firman Tuhan, dan dia mau persembahkan hidupnya untuk melayani Kristus. Sehingga kita lihat bagaimana pertaruhan nyawanya yang dia pertaruhkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun dia sering mengalami tantangan, mengalami penolakan, dan bahkan ya ditindas dan bahkan terpenjara, tapi dia tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa dia mengasihi Yesus. Dan juga ya harus mengutamakan Yesus daripada keluargamu. Jadi ini sangat ekstrim bagi kita. Memang kita tidak diajarkan untuk membenci keluarga kita. Kita diajari untuk mengasihi keluarga kita. Tapi untuk Yesus, bahwa yang terpenting dan terutama daripada keluarga itu adalah melayani Yesus. Maka bukan berarti kita diajarkan untuk membenci atau meninggalkan keluarga kita. Tapi mari kita, yang pertama tadi melalui firman Tuhan ini, Yesus adalah bagian prioritas dalam kehidupan kita. Dan mencintai Yesus, mengasihi Yesus berarti harus mengutamakan Yesus daripada pekerjaan kita. Maka saudara yang terkasih, maka pekerjaan itu adalah anugerah daripada Tuhan, tapi jangan gara-gara anugerah itu kita meninggalkan sumber berkat daripada Tuhan itu. Jadi ini sering menjadi pergumulan bagi kita, sering berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sering itu alasan bagi kita untuk ya melupakan sumber berkat. Maka ketika kita diberkati melalui pekerjaan kita, jangan sekali-sekali karena pekerjaan itu kita meninggalkan Tuhan, tapi mari dalam segala hal kita harus meninggalkan segala sesuatu demi untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru yang keempat, ya mengasihi Yesus berarti ya harus menuruti semua perintah Yesus. Jadi saudara yang terkasih, ya apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menuruti semua perintah Yesus. Karena apa? Karena kita jangan pernah mengatakan mengasihi Yesus kalau kita tidak melakukan perintahnya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan tunduk pada perintahnya. Jadi bukti daripada kasih kita itu kepada Yesus adalah melakukan segala apa yang dia perintahkan. Bukti daripada kita mengasihi Yesus, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka sekali lagi dikatakan bahwa mengasihi Yesus tidak cukup dengan perkataan, tapi harus dibarengi dengan kekuatan. Karena apa? Karena iman yang menyelamatkan adalah iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi iman yang dibarengi dengan perbuatan itu adalah iman yang hidup, yang menghidupkan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, yang pertama, Tuhan butuh bukti yang nyata yang menunjukkan beberapa besar kasih kita kepadanya. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar berkata di mulut bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi juga menyatakan melalui tindakan kita. Maka ini yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan, bukan sekedar dengan perkataan, tapi harus kita nyatakan melalui tindakan kita dalam kehidupan kita. Baru yang kedua yang menjadi renungan bagi kita, Tuhan ingin supaya kasih yang terbesar bukan untuk
pekerjaan kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk barang-barang favorit kita, tetapi kasih yang terbesar hanyalah kita persembahkan kepada Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan kita lebih mengasihi Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini. Karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita, Dia telah berkorban untuk kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan tidak menginginkan kita binasa, tapi Tuhan menginginkan kita agar memperoleh kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena apa yang ada di dunia ini semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Maka untuk itu kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Maka jangan buat Tuhan merasakan duka cita karena kita lebih mencintai dunia ini, lebih mencintai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sesungguhnya kita haruslah mengasihi sumber berkat daripada berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Baru yang ketiga, saudara yang terkasih, Tuhan ingin supaya saat ini juga kita sadar bahwa kasih yang digunakan Tuhan dari kita adalah kasih agape. Ya, Tuhan menginginkan supaya saat ini kita sadar bahwa kasih yang diinginkan Tuhan dari kita adalah kasih agape, yaitu kasih yang tertinggi yang membutuhkan pengorbanan. Tuhan rindu supaya kita mengasihinya sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah menunjukkan kasihnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membalas Tuhan dengan kasih yang benar? Maka saudara yang terkasih, mari, ini yang diharapkan Tuhan dari kita, bukan kasih manusiawi, bukan kasih manusia, bukan hanya sebatas kasih filia, bukan hanya kasih sebatas eros, bukan hanya kasih storge, tapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kasih agape, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang betul-betul menunjukkan kesetiaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan di kayu salib. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Dan tidak ada sahabat yang mau memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi Yesus sendiri telah melakukan itu. Maka kasih itulah yang paling besar, yaitu kasih agape di dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang yang percaya, mari kita menunjukkan kasih agape dalam kehidupan kita, karena kasih agape melebihi daripada kasih yang ada di dunia ini. Maka kasih Kristus itu adalah kasih yang paling terbesar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, dan yang menjadi perenungan bagi kita yang keempat, marilah kita membuktikan bahwa kita setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus akan berulang kali menguji kesetiaan kita, apakah kita tetap setia kepadanya atau kasih kita kepadanya mulai menurun. Mari setialah melayani Tuhan adalah karena kita sebagai orang yang sudah dipulihkan Tuhan dan yang tidak layak menjadi layak. Dan ini adalah suatu perenungan bagi kita, bahwa marilah kita membuktikan bahwa kita setia melayani Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memperbaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita juga sama seperti Yesus telah melayani kita, kita juga harus setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah merupakan kewajiban kita, karena kita sebagai orang yang sudah dipulihkan Tuhan dan dari yang tidak layak menjadi layak. Maka kita juga sebagai pelayan Tuhan, kita dipilih bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan pulihkan kita dari yang tidak layak menjadi layak. Kita menjadi orang Kristen juga, ini adalah merupakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini juga adalah merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah bercita-cita menjadi orang Kristen. Tapi puji Tuhan, kita lahir di dunia ini sudah menjadi orang Kristen. Ini adalah bagian dari rancangan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih,
Keselamatan itu karena Tuhan yang melayakkan kita. Keselamatan itu karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Petrus itu juga dipertanyakan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Maka mari kita nyatakan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, nyatakanlah itu dalam segala perbuatan kita. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Ya, kalau Tuhan sudah pasti mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah benar-benar mengasihi kita, buktinya Dia telah memberikan dirinya, Dia telah berkorban bagi kita untuk keselamatan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita berikan waktu kita berikan pikiran kita berikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk menyatakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menyatakan pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan semua itu bisa kita lakukan ketika kita hidup dan mempraktekkan kasih agape, kasih daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan melalui segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Salam.